Shalom Kak Tina. Shalom Kak Ella. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, kita sapa adik-adik ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ya, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Kak Ella ajak semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Hello Hola. Tetap berdiri, kita akan berdoa untuk membuka ibadat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan izinkan kami sehingga pada saat ini kami bisa mengikuti sekolah minggu online melalui YouTube, tayangan YouTube ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga semua adik-adik yang mengambil bagian di dalam mengikuti sekolah minggu secara online, mari Tuhan menolong memberkati, bisa mengikuti ibadat dengan baik, dan nanti firman Tuhan disampaikan, mereka boleh mendengar firman Tuhan dengan baik dan mereka bisa melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Memberkati ibadat kami di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, tetap berdiri, kita akan melanjutkan pujian kita. Get up, get up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Sekali lagi. Get up and tell the world. Get up, get up. Some people haven't heard that Jesus paid the price so
Ya adik-adik tetap berdiri dan kita akan melanjutkan pujian kita, setia-setialah setia seperti Tuhan Yesus. Sambil bertepuk tangan kita melakukan pujian ini. Setialah, setialah sampai mati, Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. apakah balasanmu Untuk kasih setianya, setialah sampai mati. Kita melakukan pujian ini sekali lagi, setia-setialah. Setialah, setialah sampai mati, Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. apakah balasanmu? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Setialah sampai mati. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Mari dengan sikap berdoa kita mau naikkan satu pujian, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma belah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Hari yang baru, terima kasih Tuhan, kami semua dapat mengikuti sekolah minggu hari ini. Semua karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu menaikkan doa dan permohonan kami ya Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, kami orang yang berdosa. Tuhan kasihanilah kami, ampunilah kami Tuhan. Supaya doa-doa kami boleh layak di hadapan-Mu, boleh didengar dan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini ada yang terbaring sakit, baik di rumah
maupun di rumah sakit. Tuhan menolong mereka dalam melewati proses pengobatan. Tuhan berkati semua dokter dan perawat yang merawat mereka. Berkati semua obat, makanan, minuman. Tuhan kuduskan, biarlah semuanya itu menolong adik-adik untuk dapat sembuh dari sakit mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua yang merawat. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, kesabaran, dan Tuhan juga menolong sehingga apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang dalam masa pendidikan. Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan mereka semangat untuk belajar, berikan mereka kepintaran. Berkati juga guru-guru yang mengajar sehingga mereka diberikan hati yang bijaksana, kesabaran di dalam mendidik adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari kota sampai ke desa. Tuhan menolong dan memberkati apa yang mereka kerjakan. Biarlah semua hal yang mereka lakukan itu membawa kebaikan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau menolong mereka yang mengalami penolakan, mereka yang mengalami hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Tuhan tolong gereja-gereja yang ditolak di dalam membangun rumah ibadah, gereja-gereja yang dikecam karena mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera, sukacita, pengharapan di dalam menghadapi situasi yang sulit. Tuhan Engkau tolong memberkati juga pemberitaan Injil. Tuhan memberkati para pendeta, misionaris, hamba-hamba Tuhan, bahkan juga guru-guru sekolah minggu yang terus giat memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, keberanian, penghiburan, pengharapan bagi mereka semua. Biarlah Injil diberitakan, nama Tuhan Yesus diberitakan, dan banyak orang mendengar dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap doa yang kami naikkan, Tuhan boleh menjawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami hanya bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, mari duduk dengan tenang, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita akan dengar cerita firman Tuhan. Sebelum dengar cerita, mari kita nyanyi satu pujian. Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah
Shalom adik-adik di rumah. Senang sekali Kak Novi bisa berjumpa dengan adik-adik di minggu ini. Nah, kita akan masuk dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu Kak Novi ajak adik-adik di rumah untuk duduk yang manis, sikap yang sopan, karena kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami boleh belajar firman Tuhan dengan baik. Hamba menyampaikan juga dijauhkan dari kesalahan, dijauhkan dari kesesatan. Dan juga adik-adik di rumah yang mendengarkan, mereka diberikan kesetiaan, kesabaran, dan juga hati, dan juga akal budi agar mereka boleh mengerti apa yang hamba sampaikan. Berkati kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Berkati kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik di rumah, apa kabarnya? Kak Novi harap semuanya dalam keadaan yang semangat, sehat dan baik. Oke, hari ini Kak Novi mau ajak adik-adik untuk kita belajar tentang jemaat di Filipi atau gereja di Filipi. Pasti adik-adik sudah pernah ada yang dengar kan? Tapi hari ini kita belajar kembali ya tentang iman dan kehidupan jemaat di Filipi. Kita akan buka bersama-sama dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Ayo yang punya Alkitab atau yang punya aplikasi Alkitab di handphone boleh dibuka bersama-sama. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Kalau hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah baca dan Kak Novi akan menyampaikan 3 poin ya, dan kita akan belajar bersama. Poin yang pertama itu latar belakang. Nah, jemaat di Filipi ini dimaksudkan ialah kalau jemaatnya itu terletak di kota Filipi. Kota Filipi itu adik-adik sebelumnya bernama Krenides dalam bahasa Yunani, dan artinya itu adalah mata air. Kemudian diganti menjadi Filipi karena diambil dari nama seorang raja, yaitu Raja Filipus. Raja Filipus ini dia berasal dari daerah Makedonia. Ada yang tahu siapa itu Raja Filipus? Raja Filipus itu adalah ayah dari Alexander Agung. Pasti sudah ada yang pernah dengarkan. Jemaat di Filipi ini dibentuk oleh Paulus di Eropa karena wilayahnya terletak di Makedonia. Didirikan oleh Paulus setelah Paulus menerima penglihatan atau mimpi dari Tuhan yang mengarahkan Paulus untuk pergi ke Makedonia. Itu bisa kita lihat ya adik-adik dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai ayat 12. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Dan yang poin kedua, hal menarik apa yang kita belajar atau hal menarik apa sih dari jemaat di Filipi sehingga kita harus belajar tentang mereka? Nah, dalam Filipi pasal 4 ayat 15 sampai ayat 16 kita bisa melihat dengan jelas bahwa jemaat di Filipi adalah jemaat yang suka memberi. Karena kita bisa melihat bahwa dari kesaksiannya Rasul Paulus pada ayatnya yang ke-18, dia mengatakan bahwa dia berlimpah karena kiriman jemaat di Filipi lewat Epafroditus. Berarti di sini jemaat Filipi ini mereka suka memberi. Bahkan bukan 1 atau 2 kali mereka memberikan kepada Paulus, tetapi beberapa kali mereka memberikan bantuan keuangan kepada Rasul Paulus dalam keperluannya memberitakan Injil atau untuk pribadinya. Nah, adik-adik sudah tahu tidak siapa sih itu Rasul Paulus dan bagaimana sih itu Rasul Paulus?
Nah, Kak Novi mau sampaikan ya secara singkat bahwa Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang sangat setia dan taat akan panggilannya di dalam memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Rasul Paulus itu dia melayani di berbagai tempat, dan salah satu tempat yang ia layani adalah di Filipi, di kota Filipi. Oleh karena itu, karena Rasul Paulus pergi ke Filipi dan mendirikan jemaat di situ, sehingga jemaat Filipi ini punya hubungan yang erat loh adik-adik dengan Rasul Paulus. Mereka punya kedekatan dengan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus itu sudah seperti bapak rohani bagi jemaat Filipi, karena seperti yang Novi bilang tadi, dialah yang mendirikan jemaat di Filipi dan melakukan pelayanan penginjilan di sana. Kita juga bisa melihat itu dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Di situ tertera bahwa Rasul Paulus melakukan pelayanan penginjilan di kota Filipi. Dan adik-adik, kenapa sampai jemaat Filipi itu dia punya kedekatan yang erat dengan Rasul Paulus? Nah, salah satunya itu karena jemaat di Filipi mereka belajar banyak hal bersama-sama dengan Rasul Paulus. Mereka itu mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mereka setia, mereka tekun mendengarkan pengajaran dari Rasul Paulus. Akhirnya mereka membentuk kedekatan yang erat dengan Rasul Paulus, dan mereka juga punya komunitas rohani yang luar biasa, atau istilahnya itu adalah gereja ya adik-adik, karena mereka terhimpun oleh beberapa orang yang sangat banyak atau terhimpun dengan beberapa jiwa yang sangat banyak, dan mereka membentuk kelompok rohani di mana mereka dengan setia mendengarkan pengajaran dari Rasul Paulus, dan juga mereka juga belajar secara mandiri tentang firman Tuhan atau tentang Yesus Kristus. Dan adik-adik yang terkasih, teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada mereka ini membentuk karakter mereka, membentuk iman mereka yang luar biasa. Seperti yang Novi katakan bahwa mereka punya kesetiaan. Selain mereka setia kepada pelayanan dan juga setia untuk belajar firman Tuhan, mereka juga punya kemurahan hati yang luar biasa, di mana mereka berfokus kepada pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan mereka juga tidak mementingkan diri mereka sendiri, tetapi mereka juga mementingkan kepentingan orang lain. Kan tadi kita bisa melihat ya dari ayat yang kita baca bahwa mereka rela memberikan bantuan kepada Rasul Paulus. Berarti itu tandanya mereka punya hati yang murah, kemurahan hati mereka yang besar, sehingga mereka rela memberikan apa yang mereka punya kepada orang lain. Dan iman dan kehidupan mereka itu terbentuk karena teladan dari Rasul Paulus dan komunitas mereka, yaitu sesama jemaat Filipi, sehingga iman dan kehidupan mereka itu bisa terpancar dari kasih yang mereka punya kepada Rasul Paulus maupun sesama mereka. Nah adik-adik, poin ketiga adalah apa sih yang kita bisa belajar dari jemaat di Filipi? Nah, Novi mau bawa ada dua ya. Yang pertama bahwa kita belajar mereka punya iman yang sungguh kepada Kristus. Itu bisa dilihat dari sikap mereka yang mempunyai kasih, sikap mereka yang bermurah hati kepada orang lain. Kalau orang tidak percaya Kristus, belum tentu mereka mau memberikan apa yang mereka punya kepada orang lain. Tetapi karena mereka hidup di dalam Kristus, mereka yakin bahwa pelayan Rasul Paulus ini untuk membawa jiwa kepada Kristus, sehingga mereka rela memberikan apa yang mereka punya untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus di dalam penginjilannya. Mereka bukan saja hanya mendukung Rasul Paulus, mendukung pelayanan itu dengan doa, tetapi mereka juga membantu dalam tenaga, dalam dana, dan selain daripada itu mereka tekun belajar apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Hanya orang yang beriman kepada Kristus saja adik-adik yang mau belajar tentang firman Tuhan. Hanya orang yang beriman sungguh kepada Kristus saja yang mau memberi untuk pelayanan penginjilan. Dan karena adik-adik masih muda, adik-adik bisa memberikan diri adik-adik untuk melayani, bisa memimpin pujian, bisa berdoa. Itu adalah salah satu pelayanan yang bisa menyampaikan tentang Kristus di dalam nyanyian kita, di dalam doa kita kepada orang lain. Nah, Novi mau adik-adik juga harus belajar seperti mereka, di mana mereka tekun belajar tentang firman Tuhan. Mereka setia. Dengan kesetiaan itulah mereka boleh hidup saling memberi satu dengan yang lain.
Dan yang kedua adalah kehidupan jemaat di Filipi ini, mereka tidak egois adik-adik. Mereka rela untuk berbagi apa yang mereka punya kepada orang lain. Contohnya kalau ada yang susah, mereka mau membantu. Mereka rela memberikan milik mereka untuk membantu orang lain. Kalau ada yang membutuhkan bantuan lewat tenaga, mereka memberikan tenaga mereka, waktu mereka untuk menolong orang lain. Jadi adik-adik juga harus hidup di dalam kasih, di mana adik-adik tidak boleh menjadi anak yang pelit. Kalau adik-adik punya kue 2 dan teman ada yang lapar, adik-adik harus bisa rela memberikan 1 kue adik-adik kepada temannya adik-adik. Jadi tidak boleh menjadi anak yang pelit, tidak boleh menjadi anak yang sombong, tetapi harus menjadi anak yang rendah hati. Tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi harus menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan teman, menjaga perasaan orang tua, atau menjaga perasaan orang-orang di sekitar kita agar tidak terluka dengan sikap egois kita. Jadi luar biasa kan adik-adik iman dan kehidupan jemaat di Filipi. Mereka hidup dalam komunitas yang benar, mereka hidup di dalam kehidupan kelompok rohani yang benar, dan mereka juga punya pemimpin yang benar, yaitu Rasul Paulus, di mana mereka juga mau membuka hati mereka untuk belajar teladan dari Rasul Paulus. Mereka mau membuka hati mereka juga untuk belajar tentang siapa itu Kristus, belajar firman Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Karena mereka percaya kepada Kristus, itulah mereka membentuk iman mereka untuk punya hati yang murah, untuk tidak menjadi orang yang sombong. Mereka punya kasih dan mereka mau berbagi satu dengan yang lain. Oke adik-adik, jadi harus beriman sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan mau belajar firman Tuhan setiap hari. Harus rela memberi apa yang kita punya untuk membantu orang lain, terutama di dalam pelayanan rohani, yaitu penginjilan. Itu saja yang bisa Kak Novi sampaikan kepada adik-adik di rumah. Jangan lupa belajar ya, minta mama papa, minta kakak atau minta teman untuk mengajari kembali adik-adik tentang materi kita hari ini, agar adik-adik bisa belajar tentang teladan dari jemaat di Filipi. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur karena kita sudah belajar hari ini firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah membawa kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sudah belajar dari jemaat di Filipi. Biarlah Tuhan juga membuka hati kami untuk mau tekun belajar firman Tuhan, untuk mau beriman sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan biarlah kami juga mau memiliki kasih untuk berbagi kepada orang lain apa yang kami punya, terutama di dalam pelayanan penginjilan atau pelayanan rohani di gereja kami, atau dimanapun Tuhan mengizinkan kami untuk memberi. Tuhan berkati adik-adik di rumah agar dalam masa mereka masih kecil ini, mereka juga punya hati untuk mau belajar firman Tuhan. Mereka juga punya kasih untuk berbagi kepada orang lain, dan juga terutama mereka juga mau berbagi tentang siapa Kristus kepada teman, kepada keluarga, dan kepada orang-orang yang mereka temui. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati adik-adik di rumah, dan juga biarlah firman ini tidak sia-sia, tapi dapat kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tidak terasa kita akan berpisah, tapi sebelum itu mari kita nyanyi satu pujian, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu
masa nanti sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari ambil sikap berdoa, tutup lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus sahabat yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai, memimpin, memberkati ibadah kami hari ini. Biarlah nama Tuhan dipuji dan memuliakan di dalam puji-pujian kami dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinanmu untuk kami dalam aktivitas sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ibadat kita telah selesai ya Kak Tina. Iya Kak Ella. Dan sampai jumpa adik-adik. Shalom.